berangkat dari Tanjung Uban, Bintan ke Batam, kami kekurangan uang. Saya sering tidur di emperan jalan, tidur di pelabuhan Roro sampai 4 hari karena menunggu dikirim uang dari bapak. Selama saya sakit sudah hampir 2 tahun, saya cuma berharap pada bapak saya, pada beliau. Saya adik-beradik 4, cuma 3 tidak bisa saya minta bantu karena mereka lebih memikirkan suaminya, keluarga mereka. Masing-masing sudah berkeluarga. Adik-beradik saya hanya tinggal saya sendiri, dan saya hanya berharap kepada bapak saya. Tidak berjalan lama, pada saat saya berobat ke Bunda Halimah, pada saat itu memang saya kekurangan biaya. Jadi dari Tanjung Uban saya naik Roro sampai di pelabuhan, saya terpaksa jalan kaki dari Pumbur ke rumah sakit Bunda Halimah. Pada saat itu pagi-pagi saya ditemukan warga pingsan di tengah jalan. Saya sadar jam 2 malam sudah di rumah sakit, di ruang rawat inap. Saya bertanya pada perawat, katanya ada bapak yang antar saya ke rumah sakit. Pada saat itu saya juga mengidap penyakit hipertiroid sama gula darah, diabetes. Pada saat saya pingsan, perawat ngasih tahu katanya gula darah saya drop, turun sampai 20. Saya sempat koma, kata perawatnya, tak sadarkan diri. Setelah dirawat inap selama 4 hari, saya keluar. Pada saat itu saya bingung. Setelah keluar dari rumah sakit, saya mau kemana? Saya tak tahu, uang tidak punya, saudara di Batam tidak punya. Jadi saya duduk di depan rumah sakit, lewat mobil bertulisan rumah singgah. Jadi saya kepikiran, saya buka handphone, saya cek di Google, saya ketik rumah singgah. Di situ keluar ada 2 rumah singgah. Yang pertama di Jodoh, yang kedua di Kabir. Saya berpikir dengan keberanian saya seorang diri dari rumah sakit Bayangkara, saya berjalan dari jam 4 sore keluar dari rumah sakit sampai ke rumah singgah besok pagi jam 9 pagi. Di Kabir itu sepanjang jalan malam-malam gelap. Saya coba minta tolong orang, berhentikan orang, minta tumpah, tapi saya dimarahin, mungkin dikira begal. Setelah sampai di rumah singgah, saya ketemu ibu dokter. Saya bertanya apa saya boleh numpang di sini. Pada saat itu kamar di rumah singgah penuh karena pasien banyak yang dari pulau. Di rumah singgah mereka berobat di Batam. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus masih menginginkan saya, dan ibu dokter juga berusaha supaya saya tidak kemana-mana. Ruangan ibu dokter biasa untuk pakai untuk melahirkan diubah untuk jadi kamar saya supaya saya bisa di rumah singgah. Kami bareng
bareng rame-rame semua pasien yang ruangan tadi penuh barang-barang kami ubah jadi untuk kamar buat saya. Jujur saya berterima kasih untuk ibu dokter. Memang kami belum kenal lama, tapi saya menganggap ibu dokter ibu saya sendiri, seperti ibu kandung saya sendiri. Saya berterima kasih untuk Mas Ingga, untuk Bapak Stefanus Wijaya yang sudah mendirikan SOS dan rumah singgah.